Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan sehat semuanya ya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan sudah baik di dalam hidup kita sehingga kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Hari ini kita mau beribadah online bersama, walaupun belum bertemu adik-adik semua, tapi kakak yakin dan percaya, kita harus yakin dan percaya suatu saat segera kita pasti akan berkumpul, bisa beribadah lagi di gereja bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa, kita lipat tangan dan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan, kesehatan, penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau beribadah pada hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, biarlah semuanya Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menaikkan rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Ya, kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Tuhan sudah baik buat kita. Kita mau memuji nama Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, harus bersyukur karena Tuhan sudah baik. Kita menari, melompat, kita bersorak-sorak sebab Tuhan Yesus baik buat kita, diberikan kesehatan oleh Tuhan hingga pada saat ini. Sekolah kita juga tetap diberkati Tuhan, meskipun online, tapi kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita dimampukan untuk mengikuti pelajaran. Nah, adik-adik semua, kita mau menyanyikan satu buah lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Teman kita, keluarga kita, tetangga kita, teman main kita, itu semua saudara kita di dalam Tuhan. Kakak sekolah minggu, semuanya itu saudara di dalam Tuhan. Kita mau semangat memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Semangat ya, kita memuji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita selalu bersukacita karena dalam Tuhan Yesus hanya
ada kekuatan dan damai sejahtera yang memampukan kita. Dan kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling menolong, saling membantu sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita harus fokus nanti pas dengar firman Tuhan. Dengar kakaknya menjelaskan tentang firman Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu buah pujian, semusim berlalu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Koedo. Selamat hari Minggu. Nah, pada hari ini Koedo membahas satu buah tema, yaitu badai atau bad day. Nah, semua dari kita pasti pernah mengalami yang namanya badai pencobaan atau hari-hari yang buruk, yaitu bad day. Kadang kita berpikir, kenapa sih teman-teman kita jahat banget atau jahil banget sama kita? Kalau Tuhan sayang aku, kenapa nilai aku jelek? Katanya anak Tuhan diberkati, kok aku gak bisa jalan-jalan? Nah, tunggu dulu nih, kita harus paham bahwa badai atau bad day yang kita hadapi itu bisa terjadi karena salah satu keadaan ini. Ada 3 nih guys. Yang pertama, kesalahan diri sendiri. Yang kedua, kesalahan orang lain.
Yang ketiga, proses dari Tuhan. Bedanya apa dan gimana kita harus hadapinnya? Nah, kita bahas nih satu-satu. Oke. Yang pertama, kesalahan diri sendiri. Sebenarnya banyak kejadian buruk terjadi karena kesalahan kita sendiri. Misalnya, nilai kita jelek karena nggak mau belajar. Atau papa mama marah karena kita kebanyakan main game. Atau kita malas-malasan di rumah. Kenapa papa mama bisa marah? Karena kita terlalu banyak main game. Kenapa nilai kita jelek? Nilai kita jelek karena kita jarang baca buku, kita jarang belajar. Apa yang harus kita lakukan? Kita kurangin game, kita harus lebih rajin lagi sama papa mama biar papa mama tuh nggak marah. Lebih rajin lagi untuk belajar biar nilai kita tuh nggak jelek gitu. Kita harus lebih bijak lagi menjalani hidup gitu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata gini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, biar papa mama gak marah, nilai kita lebih bagus. Gimana caranya? Kita lebih rajin lagi, kita lebih aktif lagi dari belajar, kita dari rumah biar gak diomelin papa mama, jangan kurang-kurangin main game gitu. Itu poin pertama. Yang poin pertamanya adalah kesalahan diri sendiri, sehingga kita bisa diomelin papa mama dan nilainya buruk gitu loh. Kita harus lebih rajin lagi. Nah, poin yang kedua adalah kesalahan orang lain. Nah, kalau badai yang ini sih agak sedikit nyebelin ya. Siapa yang berbuat, siapa yang kena batunya. Misalnya, kalian punya adik nih. Punya adik, padahal ada yang salah. Tapi kalian yang kena omel sama papa mama. Atau karena temen yang bercanda keterlaluan, malah kalian yang kesakitan. Bagaimana kita meresponinya? Ingat, salah satu buah roh adalah kesabaran dan pengendalian diri. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang kita harus belajar lebih lagi bersabar dan mengontrol diri. Jangan gampang marah. Kita harus mengasihi teman-teman kita walaupun mereka kurang baik sama kita. Oke? Oke. Kita masuk ke poin ketiga, poin terakhir. Proses dari Tuhan. Gimana pun kita hidup di dunia, pasti akan selalu diproses sama Tuhan. Untuk apa? Ya untuk kita bisa menjadi lebih kuat. Macam emas yang lewati proses pemurnian. Bisa mengkilap-mengkilap gitu loh. Bisa bagus. Tapi seringnya kita gak tahan. Gak mau dan banyak ngeluh. Nah itu justru buat kita makin susah. Kalau kita diproses sama Tuhan, harusnya kita makin beriman. Kalau mungkin papa mama atau cici koko ataupun kita keadaannya lagi kurang baik, kita berdoa sama Tuhan biar Tuhan berkati. Karena Tuhan sayang adik-adik, papa mama, cici dan koko kalian. Di dalam Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semangat terus guys, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kalian, papa mama kalian, adik-adik kalian, cici koko kalian, semua keluarga diberkati. Buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati, biar semua kita sehat selalu, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari sakit penyakit yang lagi beredar saat-saat ini, biar kita dilindungi selalu, biar Tuhan yang berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh diajarkan Tuhan untuk lebih bersabar lagi Tuhan. Dan kami gak boleh malas-malasan lagi. Dan kami mengerti
bahwa prosesnya Engkau Tuhan Yesus. Kami harus selalu tetap beriman ya Bapa. Kami gak boleh kendor Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Biar mereka Tuhan Yesus makin mengerti apa yang Kau mau, makin bertumbuh lagi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mereka bisa lebih baik lagi ke depannya dan mengaplikasikan kembali ya Bapa setiap sharing firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap orang tua mereka Tuhan, papa mama mereka Tuhan, adik-adik mereka, cici koko mereka Engkau berkati segalanya Tuhan. Keluarga besar mereka Engkau berkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekuatan Engkau tambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang sakit Tuhan Yesus di luar sana, kami mau tumpang tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, biar bilu-bilu Tuhan Yesus mereka dapat sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye.